Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat iman yang Allah karuniakan hingga ringan langkah kaki Bapak Ibu menuju masjid. Semoga ini menjadi sebab Allah mudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan diberikan kesehatan insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Kalau kita mengingat lagi Pak, bagaimana prinsip Rasulullah dalam masalah makanan itu dari kecil, waktu Rasulullah masih tinggal dengan Abu Thalib pamannya. Anak Abu Thalib ini kan banyak, asal waktu makan anak-anak paman Rasulullah ini berebut. Bali pokoknya kalau udah waktunya makan berebut dia makan. Sampai kata pengasuh Rasulullah Ummu Aiman, Rasulullah itu di masa kecilnya itu kalau makan di rumah pamannya itu kalau berlebih dimakannya, kalau habis dia diam. Jadi dia sering tidak makan, mengalah betul. Jadi dari kecil itu udah nampak. Ini yang payah kita ya Pak ya. Kita dari kecil kalau udah makan tuh kadang pas acara-acara itu memang untuk makan dulu yang dicari itu Pak. Lama ya di masjid itu kecil. Sudah dapat makan hilang deh Pak, maka sering dikasih makanan itu terakhir karena kalau dikasih di awal hilang dia dari masjid. Jadi dari kecil karakter Rasulullah itu memang sudah berbeda. Akhirnya terdengarlah berita ini oleh paman Rasulullah Abu Thalib. Baru dia tahu bahwa keponakannya ini sering tidak dapat makan. Sejak itu apa kata Abu Thalib, Bu? Sebelum Muhammad makan, kalian belum ada yang boleh makan. Sebelum Muhammad minum susu, kalian tidak boleh minum susu. Disitulah terjadi keajaiban. Asal Rasulullah yang makan duluan, makanan sedikit jadi banyak. Kalau Rasulullah yang minum susu duluan, susu sedikit bisa puas semua minum. Sejak saat itulah akhirnya anak-anak Abu Thalib kalau mau makan tunggu aja lah Muhammad dulu, enggak. Bisa makanan sedikit jadi banyak. Itu salah satu keajaiban Rasulullah di masa beliau kecil. Selalu mengalah untuk masalah makan. Saya masih ingat waktu Pak Herman Abdullah jadi wali kota, itu kan sering undang tuh Pak, kalau mau masuk bulan puasa, RT aja, pengurus masjid aja, ustadz aja. Pas giliran yang ustadz tuh Pak, rupanya terlama mungkin Bapak tuh ceramah, dia kan walaupun ustadz semua ada yang ceramah. Jadi mungkin lama betul beliau ini ceramah, sakit hati juga nunggu orang udah lapar dia ceramahnya terus lama. Nah, itu kalau dengan ustadznya payah nahan lapar. Memang ini masalah sepele tapi fatal. Kesulitan kita tuh menahan makan tuh, itu yang paling payah. Prinsip Rasulullah kepada sahabat, kalau lapar aku yang pertama lapar, kalau kenyang aku yang terakhir kenyang. Dan itu berkali-kali dibuktikan oleh Rasulullah. Waktu hijrah ke Madinah itu kan sempat berhenti di gurun pasir menjelang ke Madinah itu. Ada perempuan gurun namanya Ummu Ma'bad.
dia itu jualan-jualan lah di Padang Pasir itu. Kalau macam kita jual kopi, teh, kadang ada makanan, gorengan. Cuman Ummu Ma'bad ini waktu ditanya oleh Rasulullah, ada apa enggak air susu, kata dia sekarang sedang sulit tuan, jadi kami enggak ada jual makanan, jual susu enggak ada. Terus Rasulullah udah letih bu, tapi rupanya dia enggak ada jualannya. Nampaklah oleh Rasulullah kambing betina yang lemah di sebelah tempat Ummu Ma'bad ini. Ditanyanya, itu kambing engkau bu? Iya tuan. Bolehkah aku memerah susunya? Kata Ummu Ma'bad, maaf tuan, itu kambing mandul. Dia tidak ada pernah kawin, makanya badannya sangat letih. Jadi di kambing kalau dia mandul tidak punya anak, dia akan letih, lemah. Ternyata begitu juga dengan manusia. Kalau dia tidak ada anak, dia akan melemah dan letih. Perempuan makin banyak anaknya, makin kuat fisiknya. Karena apa Pak? Pengeluaran air susunya, kegiatannya itu yang membuat dia menjadi kuat. Tetapi ingat, itu memang sudah qadarullah. Kalau ada Allah ini suka-suka Allah. Ada yang dikasihnya anak laki-laki, ada yang dikasih anak perempuan, ada yang kembar, ada yang mandul. Jadi karena tubuhnya lemah itu, kata Rasulullah, boleh tidak aku perah air susunya? Menurut pengakuan Ummu Ma'bad, Pak, hampir saja aku melontarkan kata-kata kasar. Karena tidak ngerti juga, itu rencana mau dikeluarkan, masa tidak ngerti juga? Udah jelas kambing ini belum ada kawin, bagaimana ada susunya. Tapi kata Ummu Ma'bad, ketika aku melihat wajah Rasulullah waktu itu, terhenti mulutku. Beda pancaran wajah itu. Wajah kita ini kan macam-macam nih, ada wajah wibawa, ada wajah senyum, ada wajah pemarah. Kadang kita lupa gitu Pak ya, ada orang wajahnya itu pemarah tapi hatinya baik. Ada wajah yang orang mukanya senyum aja tapi jahat gitu. Kan sering orang tertipunya di situ Pak. Nah wajah Rasulullah ini memancarkan aura yang membuat orang terkunci untuk berkata, ini tidak mungkin karena ini kambingnya belum kawin. Tapi apa yang terlontar dari mulut Ummu Ma'bad, silahkan tuan, kalau memang kau mau memerah susunya silahkan. Disitulah terkejut Ummu Ma'bad. Begitu Rasulullah memegang kambing itu, meregang kakinya. Diperah air susunya, berbuncah-buncah keluar air susu. Terkejut orang yang melihat kambing belum kawin bisa punya susu. Setelah air susu itu terkumpul, apakah Rasulullah minumnya? Tidak. Dikasih dulu Ummu Ma'bad, minum sampai puas. Dikasih yang ini, minum sampai puas. Dikasih ini, semua udah dapat. Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, semua udah dapat minum. Udah puas semuanya, baru terakhir Rasulullah minum. Jadi contoh teladan Rasulullah ini yang berat diamalkan. Saya ingat Bu ya, ceramah di Hotel Arya Duta. Pas masuk waktu makan, saya praktekkan cara Rasulullah. Saya suruh karyawannya makan, semua makan. Rencana saya terakhir, saya terakhir bawang bombay tinggal lagi. Menyesal saya Pak. Perut lapar, gagal Pak, susah meniru macam Rasulullah itu susah. Sejak itulah saya asal disuruh makan, tak mau saya lagi belakangan Pak, duluan terus. Nah itulah kecil masalah, tapi susah untuk mengamalkan. Itu yang dasar-dasar aja baru tuh Pak. Kita aja soal makan di masjid aja mau ribut. Nah soal makan di masjid mau kita ribut. Pernah saya nengok lu Bu ya, ibu-ibu pergi acara baralek,
Besusun dia jalan dekat meja makanan tuh Bu, habis rombongan ibu-ibu ini habis rendang tuh Pak. Rupanya bawa gelas aqua tuh Bu. Jadi gelas aqua dibolongkannya udah dibuang airnya. Jadi masing-masing di tas ibu ini rupanya udah ada gelas tuh. Pas dia lewat dekat rendang dia ambilnya satu Pak, dimasuknya dalam gelas itu. Kali berapa orang tuh Bu, tuh dia makan di situ Pak pakai piring. Apa nggak selesai rendang tuh ibunya. Terkejut tuan rumah Pak, lewat rombongan ibu ini selesai rendang langsung. Soal makan itu udah hina kita dibuatnya. Makanya Rasulullah ini Bu, teladan yang diberikan beliau itu lengket kepada para sahabat. Dalam sebuah hadis Pak, riwayat Nu'man bin Bishir, jadi ketika ditengoknya orang makan enak, banyak makanan, apa kata Nu'man bin Bishir, sekarang kalian dapat minum sepuas-puasnya, makan sepuas-puasnya. Kalau kami pernah bertemu dengan Rasulullah, mengalami kelaparan, beliau tidak punya kurma sedikit pun untuk dimakan. Jadi sahabat kalau nengok setelah Rasulullah meninggal Pak, kan kata Rasulullah, ujian yang pertama kali menimpa umatku setelah aku meninggal, makan kenyang. Jadi orang sehabis meninggal Rasulullah itu makan kan udah enak-enak, kan kaya waktu itu Islam tuh Pak. Makanya kata para sahabat yang masih hidup, kami tidak bisa makan seperti itu karena kami melihat Rasulullah, kami bersama Rasulullah itu sering kelaparan, bahkan tidak ada kurma sedikit pun yang bisa beliau makan. Makanya sahabat bisa nahan Pak, cuman yang generasi setelahnya itu tidak sanggup. Karena makan ini memang sesuatu hal yang menyenangkan. Sampai di videoin orang Pak, video soal makan Bu, tinggi ratingnya. Soal makan di sini, tambah lagi diceritakan ya Pak kan, wah ini enak, bumbunya terasa nendang banget. Itu tuh udah tuh, yang enak kita belanja jadinya. Nah jadi di perang Tabuk itu pengakuan Jabir, Rasulullah itu udah saking laparnya Bu, diikatnya batu di perutnya. Waktu itu musim paceklik Pak. Diikatnya batu di perutnya sambil dia tetap menggali parit, ikut menggali parit. Rasulullah itu pemimpin ya, gotong royong tetap juga ikut Pak. Jadi memang ini susah nih, biasanya kan kita kalau agak tokoh kita di masyarakat, kalau ada gotong royong itu kan standby aja duduk Pak. Paling ngopi, cerita atau orang misalnya ketua itu kan enggak usah ketua, selesai sama kami nih, kan biasa macam itu. Tapi Rasulullah tidak mau seperti itu. Dalam keadaan lapar, diikatnya batu di perutnya, ikut gotong royong menggali parit. Jadi apa kata Jabir? Aku melihat Rasulullah itu sangat lapar. Para sahabat pun kelaparan. Pergilah Jabir ini pulang ke rumah, ditanyanya ke istrinya, ada yang bisa masak makanan enggak? Kata istrinya, ada roti agak sedikit. Biarlah kalau untuk Rasulullah agak 3 orang bisalah untuk makan. Ada dia punya kambing Bu, kambing masih kecil sebetul kambing tuh. Disembelihnya lah kambing tuh Pak, disuruhnya istrinya masak. Setelah selesai masak, kata istrinya, bisikkan betul pelan-pelan, nanti malu kita kalau dengar sama orang. Jadi rencananya hanya mau mengajak makan Rasulullah dan beberapa orang, sekitar 3 orang lah makanan itu bisa. Begitu dibisikkannya ke telinga Rasulullah, ya Rasulullah, aku tahu kau dalam keadaan lapar, sampai kau mengikat perutmu dengan batu. Aku ada makanan tapi tidak banyak Rasulullah, sedikit, mungkin hanya untuk 3-4 orang bisa. Silahkan datang ke rumahku ya Rasulullah. Langsung diumumkan Rasulullah, alhamdulillah Jabir menjamu kita makan. Ucap Jabir Pak, orang yang ada untuk berangkat dakwah 1.000 orang Pak. Diumumkan Rasulullah, Jabir mengajak kita, ya Rasulullah, maaf Rasulullah, hanya sedikit Rasulullah.
Kata Rasulullah, pokoknya jangan turunkan panci itu dari tempat masaknya sebelum aku datang. Jangan ada yang mengambil roti sebelum aku datang. Berangkat Rasulullah, pucat istri yang ngamuk, dia ke Jabir, abang udah bilang pelan-pelan ngomongnya sebanyaknya orang macam mana mau ngasih makan. Aku udah bisik ya Rasulullah membagikan orang. Kata Rasulullah, pokoknya jangan ganggu makanan dalam panci itu. Nah, di situ terjadi keajaiban. Rasulullah langsung yang menyendok. Apa pengakuan Jabir? Sebanyak itu yang makan, makanan di panci itu yang kambing itu tetap sebanyak itu. Tetap nggak bisa ditutup panci itu. Kok dari ambil Rasulullah banyak sampai 1.000 orang. Roti itu gitu juga. Bahkan setelah udah kenyang semuanya masih juga berlebih lagi. Nah itu keajaiban di saat mendesak. Bisa makanan untuk 3 orang, bisa untuk 1.000 orang. Nah itu disaksikan oleh para sahabat. Jadi niat Jabir ini dicatat oleh Allah karena dia prihatin dengan laparnya Rasulullah. Akhirnya terjadilah keajaiban. Setiap kali Rasulullah senduk makanan, semuanya bisa puas untuk makan. Itu kelebihan Rasulullah yang disaksikan oleh para sahabat. Kemudian Pak, dari Abu Nu'aim Al-Khatib Ibnu Asakir Ibnu Najjar dalam Al-Kanzu juz 4 halaman 41, ini riwayat Abu Hurairah. Jadi kata Abu Hurairah, aku pernah melihat Rasulullah sehat tapi sholatnya duduk. Kemudian didekati oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, aku tahu kau sehat, kenapa kau sholatnya duduk? Kata Rasulullah, aku lapar Abu Hurairah. Mendengar itu menangis Abu Hurairah. Kemudian apa kata Rasulullah? Tidak perlu kau menangis Abu Hurairah. Apabila orang kelaparan di dunia mengharap pahala dari Allah, maka hisabnya akan ringan nanti di akhirat. Makanya orang-orang yang kelaparan itu Pak, memang dia hatinya menjadi baik, kemudian pengharapannya kepada Allah besar. Makanya Bu ya, di daerah Amerika itu kan paling banyak homeless namanya, orang yang tidak punya rumah. Mereka sering kelaparan dan semua mereka apabila dites kejujuran, jujur rata-rata. Jadi orang-orang yang kelaparan itu hatinya baik. Dia udah jelas nunggu dari orang dapat makanan. Dites orang minta makanan dia karena dia udah sering kelaparan, dikasih makan, minum. Padahal dia sendiri lapar. Dan itu rata-rata dites berarti betul kata Rasulullah. Orang yang lapar maka hatinya akan menjadi lembut. Yang miskin baru dekat kepada kekufuran. Kalau misalnya orang miskin dekat kepada kekufuran, berarti orang lapar bisa juga bahaya. Bisa juga kalau yang tidak ada keyakinan. Tapi kalau dia yakin, dia lapar, pasti ada jalan keluar, bisa melembutkan hatinya. Ada anak-anak pang di daerah Bandung, rambut gondrong, badan tato-tato. Mereka tuh kan sering kelaparan tuh. Kadang dapatlah dikasih orang, dites orang kejujurannya. Ada pemulung mendekat kepada mereka, dia sedang makan. Sedang makan ya Kang. Oh iya, silahkan langsung, ayo makan. Tapi kalau tidak cukup saya belikan. Mau datang satu langsung beli Pak, pergi beli. Kalau ditengok gaya kan sangar tuh Pak, tato banyak, badan rambut gondrong. Sudah dibelikannya makanan, diajaknya pemulung dimakan. Tahu ada orang lewat menjatuhkan duit 100.000 di dekat orang ini. Itu pura-pura balik orang menjatuhkan ini. Kang, ini uangnya ya? Tengok. Oh enggak, Kang. Uang kami uang 2.000 ini enggak punya kami. Itu Pak.
Kita aja mungkin tuh Bu, Bu wangi Bu, iya terjatuh pula tadi nih, astagfirullahaladzim, nggak tahu lah tadi. Payah kalau duit ini. Nggak duit dia aja diakuinya duit dia. Makanya Bu orang lapar hatinya cenderung kepada kebaikan. Nah jadi kata Rasulullah, orang yang lapar pada hari kiamat hisabnya akan ringan. Gitu juga Bu, orang yang terakhir nanti masuk surga di kalangan para nabi adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Itulah fairnya Allah. Karena Nabi Sulaiman ini dia raja, dia nabi, kekuasaannya besar, hartanya banyak, tetap dihisab oleh Allah. Jadi udah 500 tahun masuk surga, baru Nabi Sulaiman masuk surga. Orang udah masuk surga 500 tahun baru Nabi Sulaiman. Itulah Allah itu detail. Walaupun nabinya sendiri tetap dia hisab. Nah itu juga kita kalau banyak makan tuh dihisab Pak. Nikmat makan di kota Buana itu kemana kau bagikan tenaganya. Maka ini kita butuh makan itu berdoa Pak, supaya tidak berdampak ke diri kita. Jadi kalau orang makan tidak berdoa, tidak mensyukurinya, bahayanya apa kata Rasulullah? Orang yang makan melemahkan hatinya, membuat dia malas beribadah, kurang simpati kepada orang, syahwatnya tidak terkendali. Kadang kita coba tengok orang Kristen kalau makan doanya lama. Nah, seharusnya kita nih Muslim, kita berdoa kepada Allah, berkahilah makanan ini ya Allah, janganlah nanti nikmat ini membuat aku kufur kepadamu. Ini udahlah makan banyak, doanya singkat Pak. Kadang enggak pakai baca bismillah, sepele Pak, tapi jarang banyak orang lupa membaca bismillah. Bismillah lah, cuma enggak ada bismillahirrahmanirrahim. Saya itu mencoba sekarang ini makan insya Allah. Janganlah makanan yang kumakan ini melemahkanku dari ibadah kepada. Pokoknya direnungkan doa itu. Selama ini memang Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar cukup. Karena takut Pak, makanan ini tidak membuat kita kuat beribadah. Contohnya pas bulan puasa, kalau orang udah berbuka makan, itu paling marah dia kalau muazin qomat cepat-cepat. Itu kena maki dari rumah. Cepat betul dari koma, awak makan dia mulai harus ditunggu Pak. Pas tarawih itu Bu 11 rakaat sholat tarawih, muapnya 23 Pak. Lebih banyak jumlah muap daripada jumlah rakaat sholat. Berat mata. Banyak dosa jadi Bu, lama imam batuk-batuk dari belakang. Hati-hati cepatlah ruku. Pokoknya azab imam dibuatnya Pak. Jadi makanan banyak dari badan kita, tidak kita berdoa kepada Allah, maka dia akan menyebabkan sumber kemaksiatan di dalam diri kita ini. Kemudian ada riwayat Imam Ahmad dari Ummul Mukminin Aisyah. Pernah kata Aisyah, dia dapat daging paha kambing dari Abu Bakar Siddiq. Senang hati Aisyah Bu, dipotong-potonglah oleh Rasulullah. Kemudian ditanya oleh sebagian sahabat waktu Ummul Mukminin Aisyah dicerita, waktu Rasulullah memotong-potong daging kambing itu dalam keadaan hidup lampu atau mati lampu. Kami tidak ada pembeli minyak lampu, jadi kami memotong dan memakan daging itu dalam keadaan gelap. Minyaknya tidak terbeli sama Rasulullah. Jadi sengaja dipotong-potong biar bisa dinikmati makannya. Kan kalau orang kan langsung sebatang itu langsung makan gitu, sengaja dipotong-potong biar bisa dinikmati. Lampu pun kami tidak punya. Nah, itulah bagaimana di rumah tangga Rasulullah itu kadang harta banyak Pak, tetapi beliau sendiri tidak menikmatinya. Itu yang beliau jaga betul. Maka para sahabat dulu tuh Bu taruh betul mereka itu menjadi pemimpin
tetapi hidup mereka tetap miskin. Itu yang terjadi bagi Rasulullah dan para sahabat. Nah kemudian Bu ya, Imam Ahmad juga meriwayatkan, apa kata Abu Hurairah, aku pernah 1 bulan melewati rumah Rasulullah, tidak ada berasap-berasap. Jadi keluarga Rasulullah itu tidak masak-masak karena tidak ada yang mau dimasak. Jadi dari mana Rasulullah bisa makan sama keluarganya? Kata sahabat bertanya ke Abu Hurairah, pakai kurma, pakai air. Itulah yang dimakan Rasulullah. Itu ada tetangganya yang punya susu kambing, itulah diantarnya ke rumah. Maka kata Aisyah, dengan itulah kami bertahan sampai berbulan-bulan. Jadi bukan happy-happy aja hidupnya. Makanya Umar bin Khattab menangis kalau tengok Rasulullah. Tengok Raja Kisra itu Rasulullah, hidup mewah, kaya raya. Kata Rasulullah, mereka mendapatkannya di dunia, tapi kita mendapatkannya nanti di akhirat. Nah itu yang berat tuh. Kita kalau jadi pemimpin Pak, udah jelas tuh Pak, tunjangan sekian. Makanya kenapa orang berebut-rebut jadi pejabat, gaji kecil. Pernah saya terpikir tuh Pak, gaji bupati kecil, tapi ngapa orang berebut? Oh rupanya Pak, tunjangan, tinjuan, tamparan, hantaman itu yang banyak Pak. Sampai apa kata mantan bupati, tidak usah kami korupsi Ustaz, sebulan tuh bersih 95 juta. Itu tidak pakai korupsi itu. Nah, jadi jangan buruk sangka kalau tengok pejabat kaya itu tidak murni. Orang banyak bilang Pak, pasti korupsi itu enggak. Tunjangan-tunjangan ini dan itu tuh Pak. Itulah bisa mencapai 95. Kadang kita menandatangani 1 hari itu tuh setingginya. Masing-masing pakai amplop nanda tangannya. Berapa juta yang terbawa pulang. Itu tidak ada masalah aja. Sama orang minta tanda tangan ke PRW gitu Pak ya. PRW ngurus sama ini ada sedikit untuk PRW kan biasa macam itu tuh. Saya waktu jadi RW kan udah gitu kan orang juga kan PRW itu tolong urus PRW. Apa nih Bu? Nah, tapi diambil juga Pak. Itu aja udah lumayan Pak kan. Belum dari sana dari sini lagi Bu. Jadi sementara para sahabat dulu lebih mau mereka Bu, bisa enggak pancung aja aku daripada aku harus jadi pemimpin. Nah itu takutnya Pak. Kalau bisa pancung aja aku nih, karena rata-rata miskin Bu. Kalau udah jadi gubernur, wali kota itu miskin jadi apa? Takut mau berbuat salah itu. Jadi kata Abu Hurairah, itulah yang dia alami Rasulullah. Makanya dulu pernah yang saya ceritakan Bu, istri Rasulullah itu mendemo Rasulullah kan gara-gara itu Pak. Hidup kekurangan, payah, akhirnya semua istri menuntut untuk diberikan kelebihan. Karena mereka tahu harta banyak, masa nggak ada ngambil sedikit pun, masa orang aja. Sampai dulu Fatimah terkecil hati dia Bu, karena Fatimah tangannya udah kasar kerja di rumah. Jadi katanya kepada Ali kita mintalah budak satu sama Rasulullah. Jadi ada yang menolong-nolong di rumah. Dimintanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, wahai ayah, bolehkah kami meminta budak ini satu untuk membantu di rumah? Kata Rasulullah, budak-budak ini akan kujual dan hasilnya itu untuk kaum sufah, orang-orang miskin yang tinggal di masjid. Ditolak. Agak terkecil hati Fatimah sama Ali pulang ke rumah. Disitulah Rasulullah pergi ke rumah. Kalian mau enggak aku tunjukkan amalan yang melebihi apa yang kalian minta tadi? Setiap kalian habis sholat, bacalah subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Makanya ada pilihan Mbak. Ada yang 3, ada yang 11, ada yang 10. Kalau ini hadis riwayat At-Tirmizi. Sebelum kau tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Maka itu melebihi dari memerdekakan seorang budak. Jadi kalau kita rasanya
ingin cepat, tapi kalau 3-3 lama, ya udahlah 10 aja, tapi pelan-pelan, misalnya itu. Jadi ada pilihan, bisa 3-3, bisa 11, bisa 10, artinya tidak ada yang salah. Nah kemudian istri-istri Rasulullah dulu apa Bu? Mendemo Rasulullah minta nambah uang belanja. Nggak bisa macam ini kita nih, susah nih. Tegas Allah. Diturunkan Allah surat Al-Ahzab ayat 28, 29. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banat, katakan kepada istri-istri, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika mereka meminta tambahan dunia dan perhiasan kepadamu, berikan, setelah itu ceraikan mereka dengan cara yang baik. Tegas Allah. Jadi kalau istri minta-minta kepadamu, kasih, ceraikan. Baru ayat selanjutnya Bu, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wa darul akhirah fa inna ahlil muhsinati ahad. Kalau mereka ridho, mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, tidak meminta tambahan belanja, tidak meminta perhiasan, janjikan kepada mereka pahala yang besar nanti di akhirat. Disampaikan Rasulullah ke istri, sanggup kalian tidak hidup sama aku? Kalau tidak sanggup, apa yang kalian minta aku kasih, tapi habis itu kalian aku ceraikan. Tidak ada yang mau apa itu sejak itu, tidak ada yang menuntut lagi Bu. Ya udahlah, terima aja lah hidup seperti itu. Itulah kekuatan para istri-istri Rasulullah itu Bu. Tapi ini ayat untuk Nabi, tidak berlaku untuk kita. Ini ibadah kuat, kerja pemalas Bu. Apa kayaknya ayat ini pas istri minta belanja? Baca ayatnya, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika. Kalau kau meminta tambahan belanja sama abang, apa kata ayat ini? Ceraikan mereka dengan cara. Ayat tuh Bang, ayat tengok orangnya. Ayolah Bang, kalau gitu aku makan cinta aja lah sama abang. Banyak seperti ini Bang. Mencari nafkah untuk istri hukumnya wajib. Itu yang harus wajib. Nah, tidak boleh lebih tinggi sunat daripada wajib. Orang dibalikkannya Bu, sunat ditingginya, wajib ditinggalkannya. Kalau udah seperti ini, hancurlah kita jadinya. Yang wajib ditinggalkan, yang sunnah diperkuat. Sama orang tahajud malam rajin subuh telat sholat jadinya, itu kan terbalik sebetulnya itu. Yang wajib dulu dipentingkan. Jadi sempat juga istri Rasulullah dulu tidak kuat Pak, hidup bersama Rasulullah kelaparan itu, makanya mereka menuntut untuk diberikan kelebihan supaya bisa makan enak juga. Kemudian Pak, At-Tirmizi meriwayatkan dari At-Targhib, pernah Masruq mendatangi Ummul Mukminin Aisyah, kemudian Ummul Mukminin Aisyah menyediakan makanan untuk dia Pak. Pas perutnya kenyang, langsung Aisyah menangis. Ditanya oleh Masruq, kenapa kau menangis Ummul Mukminin? Saya teringat keadaan Rasulullah ketika beliau meninggal dunia. Rasulullah itu tidak pernah kenyang makannya. Jadi satu hari itu Rasulullah hanya makan roti itu kadang sekali. Jadi tidak ada sampai 2 kali ya. Jadi itu yang terbayang oleh Aisyah, sering Rasulullah itu menahan lapar. Tapi kalau orang kenyang sama Rasulullah Pak, maka kata Pak Abu Hurairah, pernah aku terkecil hati betul sama Rasulullah. Aku dalam keadaan sangat lapar. Rasulullah lapar juga Bu. Nampak dia Abu Hurairah, yuk ikut aku. Aku ikutlah Rasulullah. Begitu sampai di rumah, rupanya udah ada orang yang mengantarkan makanan Pak. Senang hati Abu Hurairah, wah makan nih. Justru kata Rasulullah, Abu Hurairah, kau panggil semua ahlus sufah, suruh kemari ajak makan. Itu kata Abu Hurairah, mau menangis aku rasanya. Aku lapar, bukan aku yang disuruh makan, malah orang lain dulu Pak.
Udah kenyang ahlu sufah tuh, tinggal untuk kita berdua. Hilang kesalahan Abu Hurairah. Rupanya justru yang terakhir yang paling banyak mendapatkan lebih. Jadi rupanya makanan ini ajaib. Satu bungkus nasi ramas bisa untuk 2 orang ternyata. 2 makan bisa untuk 4 orang. Dan itu tidak bisa dipungkiri sampai hari ini. Kita lapar nih Bu ya, makan nasi ramas. Jangan kalau dikut enggak, aku lapar nih. Habis juga, dimakan berdua Pak, kenyangnya segitu juga Pak. Nah ini Bu ya, satu makanan cukup untuk 2 orang itu betul sampai hari ini. Itulah nikmatnya berbagi itu ya. Maka Abu Hurairah pun heran juga, kadang udah banyak ahlu sufah tuh makan. Rupanya untuk aku lebih. Tambah terus Abu Hurairah, tambah terus. Di situ Abu Hurairah sadar, Pak. Jangan kita memikirkan diri kita aja yang lapar. Ada orang yang jauh lebih membutuhkan, yang lebih lapar daripada kita, utamakan dia. Nah, itu yang amalan yang sangat berat. Kemudian, Pak, pernah Abu Hurairah setelah Rasulullah meninggal, dia lewat di depan orang-orang yang sedang makan kambing. Datang orang itu bilang, Abu Hurairah gabung sini ya, makan kambingnya sama-sama. Maka Abu Hurairah menolaknya. Apa kata Abu Hurairah? Aku dulu sering bersama Rasulullah. Jangankan makan kambing lagi, makan roti aja tidak pernah Rasulullah itu kenyang. Nah, jadi terbawa kepada para sahabat. Makanya Bilal ketika Rasulullah meninggal dia langsung keluar dari Madinah. Tidak sanggup dia tidak mau dia lagi melantunkan azan karena selalu terbayang dia Pak. Jadi kalau dia udah azan tidak selesai azan jadinya karena dia teringat Rasulullah. Maka dia minta izin keluar dari Madinah. Jadi kuat perasaan sahabat tuh Pak, karena kental dekatnya sama Rasulullah tuh Bu. Dan Rasulullah berhubungan dengan mereka itu betul-betul sangat dekat. Jadi teladan Rasulullah tuh masuk dan Rasulullah tuh membuktikan omongan sama hati sama. Kadang kebanyakan Bu kita ngomong beda, perbuatan beda. Dan itu Bu, nggak usah orang lain kita pandang, kita sama diri kita sendiri aja sering seperti itu. Besok bulan Ramadan ngaji kita sebelum subuh selembar, sesudah subuh selembar, kali 5 waktu sudah 10 lembar, sudah 1 juz kita baca Quran. Kan inilah gaya nih Pak. 3 hari sudah itu merubah Pak. Mulai berkurang baca ya, berkurang nanti aja lah double kan, nanti aja double. Itu ke diri sendiri aja kita sering berbeda. Jadi makanya orang beda omongan dengan ucapan dengan perbuatan itu kadang tidak murni dia salah karena iblis memang menghasut dia untuk membatalkan hal seperti itu, kebaikan yang akan dia lakukan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.